Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Abi. Alhamdulillah, syukurillah, kita sudah sampai di pertemuan ke-14, bagian kedua dari submateri penyelamatan kredit bermasalah. Di video sebelumnya, kita telah mengetahui atau kita telah membahas mengenai apa itu sebenarnya restrukturisasi kredit, kemudian bagaimana syarat-syaratnya, kemudian hal-hal yang harus dihindari ketika menyelamatkan kredit. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai cara-cara untuk melaksanakan restrukturisasi kredit. Namun seperti biasanya, sebelum kita melanjutkan materi, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini. Oke. Nah, once more again, sekali lagi saya ulangi. Syarat untuk menyelamatkan kredit: usaha masih mempunyai prospek. Yang kedua, pengurus atau pemilik mau bekerja sama dengan bank. Yang ketiga, baik usaha maupun pribadi pemilik tidak dalam keadaan berperkara. Yang keempat, jaminan tidak dalam masalah. Keempat poin ini harus dipenuhi. Sekali lagi, harus dipenuhi. Jika salah satu saja tidak terpenuhi, maka kredit itu tidak bisa diselamatkan. Langsung kita selesaikan kredit. Baik. Pedoman melakukan restrukturisasi kredit sesuai POJK nomor 3 tahun 2019 tentang penilaian kualitas aset bank umum. Yang pertama, prosedur dan tata caranya. Kita harus menganalisa analisis dokumentasi dalam kredit yang akan direstrukturisasi. Pertama, kita evaluasi terhadap permasalahan. Yang pertama, kita evaluasi sebenarnya apa yang menyebabkan tunggakan bunga dan pokok. Nah, kita lihat dari mana? Dari laporan keuangannya, dari arus kasnya, dari proyeksi keuangannya, dari kondisi pasarnya, dan faktor lain. Jika kita sudah mengetahui sebenarnya sumber masalahnya, diharapkan treatment yang akan kita berikan itu jelas. Ibaratnya kalau dokter kalau orang mengobati orang sakit, kan dia tidak boleh asal memberikan obat. Dia harus memeriksa dulu. Jika memang dia belum yakin, dia berikan pengantar untuk kita medical check up. Nah, setelah medical check up ada hasilnya, baru berdasarkan hasil medical check up itu kita dokter mengambil tindakan. Nah, sama dengan debitur. Kita tidak boleh pukul rata semua permasalahan debitur. Kita lihat sebenarnya apa yang menjadi masalah. Karena sekali saja kita salah menganalisis, maka salah juga tindakan yang akan kita ambil. Oke. Yang kedua, perkirakan kembali seluruh pokok atau bunga berdasarkan perjanjian kredit sebelum dan setelah restrukturisasi kredit. Nah, itu didasarkan pada rasio keuangan dan proyeksi rasio keuangan. Nah, hal ini mencerminkan kondisi keuangan dan kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjamannya. Hitung seluruh kewajiban sebelum dan sesudah. Apakah dia sanggup untuk membayar kembali pinjamannya setelah restrukturisasi kredit. Yang ketiga, evaluasi kinerja manajemennya. Apakah perlu adanya pergantian atau tidak. Nah, dalam hal ini, bank juga dapat menggunakan tenaga ahli eksternal untuk melakukan restrukturisasi organisasi. Walaupun kinerjanya bagus, tapi orang-orang yang melaksanakannya tidak beres, sama saja bohong. Berarti kita menilai secara keseluruhan dari manajemennya dan dari kreditnya. Oke. Kemudian kita pendekatan dan asumsi yang digunakan dalam perhitungan proyeksi arus kas dan nilai tunai atau present value dari angsuran pokok dan atau bunga yang akan diterima. C. Analisis kesimpulan dan rekomendasi dalam melakukan penyesuaian persyaratan kredit. Kemudian dia mempertimbangkan siklus usaha dan kemampuan membayar debitur. Apabila restrukturisasi kredit dilakukan dengan cara pemberian tambahan kredit, tujuan dan penggunaan tambahan kredit tersebut harus jelas. Tidak diperkenakan, seperti saya sudah bahasakan tadi, tidak diperkenakan untuk melunasi tunggakan pokok dan atau bunga. Dalam hal restrukturisasi kredit mengakibatkan kewajiban debitur menjadi lebih besar, bank dapat mensyaratkan adanya agunan baru. Ini adalah tata caranya. Oke, kita lanjut. Menyesuaikan atas jadwal pembayaran kembali, yaitu mencerminkan kemampuan membayar. Jadi kita rescheduling lagi.
Rincian yang terkait dengan transparansi persyaratan kredit termasuk kesepakatan keuangan dalam perjanjian kredit, seperti rencana rekapitalisasi perusahaan debitur atau adanya klausul bahwa bank dapat meningkatkan suku bunga sejalan dengan kemampuan membayar. Jadi maksudnya di sini, jadi untuk meningkatkan suku bunga itu ketika dilihat spare, biasanya dikasih waktu 1 tahun. Ketika dalam keadaan 1 tahun debitur sudah mampu comeback, nah masuk bulan ke-13 itu sesuai proyeksi debitur sudah bisa normal, maka suku bunga yang awal dikembalikan kepada suku bunga restrukturisasi dikembalikan lagi ke suku bunga awal. Karena suku bunga yang diberikan itu hanya ketika debitur keadaan sakit. Ketika dia sudah normal, maka bisa ada klausul bahwa suku bunga yang awal itu akan dikembalikan sejalan dengan kemampuan membayar debitur. Kemudian persyaratan bahwa perjanjian kredit dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan restrukturisasi kredit harus mempunyai kekuatan hukum. Lagi-lagi, dokumentasi harus mempunyai kekuatan hukum. Kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam rangka melaksanakan restrukturisasi kredit. Baik, kita lanjut. Setelah tadi proses analisa, yang sekarang kita pantau. Setelah dilaksanakan proses restrukturisasi, maka yang pertama bank harus meminta debitur untuk menyampaikan keadaan keuangannya. Bagaimana keadaan yang terjadi atau laporan keuangannya setelah restrukturisasi. Itu tujuannya apa? Agar bank bisa memonitor dan mengetahui keadaannya. Ibaratnya kalau kayak kita ke dokter kan, setelah obat pertama habis, 2 minggu kembali datang. Nah, itu tujuannya apa? Untuk memonitor kembali. Debitur diminta melaporkan melaporkan laporan keuangan. Bank juga harus sering-sering datang ke sana. Jangan cuma tunggu bola di kantor. Kemudian mengevaluasi kredit yang telah direstrukturisasi setiap triwulan. Apakah ada perbedaan signifikan antara proyeksi dan realisasi, terutama dari angsuran pokok dan bunga, jangka waktu dan lain sebagainya. Dia harus mengevaluasi apakah dalam 3 bulan seperti yang kita proyeksi pada saat memberikan memorandum analisis restrukturisasi kredit atau bagaimana. Jika sama, bersyukur alhamdulillah. Jika beda, berarti kita harus treatment, ada apa lagi. Bisa double restrukturisasi kredit, tidak ada masalah. Yang penting demi untuk menyelamatkan nasabah. Setelah itu menyusun langkah yang akan diambil jika debitur ternyata kembali mengalami kesulitan. Itu yang tadi saya bilang, bisa namanya double restrukturisasi kredit. Atau kalau memang dianggap tidak bisa, berarti bisa kita selesaikan. Ternyata kita membantu tapi yang bersangkutan tidak sanggup. Oke? Kemudian menetapkan kualitas kredit. Paling tinggi dengan kualitas kredit sebelum dilakukan restrukturisasi kredit sepanjang debitur belum memenuhi kewajiban. Kemudian dapat meningkat paling tinggi 1 tingkat dari kualitas kredit sebelum dilakukan restrukturisasi. Apabila debitur telah memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud dalam poin 1. Kualitas kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar. Setelah penetapan kualitas kredit yang dimaksud dalam angka 2 atau B, dalam hal debitur tidak memenuhi persyaratan, baik selama maupun setelah 3 kali peroleh kewajiban. Jadi ini adalah penetapan kualitas kreditnya. Dia bisa naik, bisa turun. Tapi ingat, dia tidak bisa turun langsung ke kolektibilitas 1. Ada poin-poin tersendiri ketika dia melewati sekian bulan, ketika baru dia bisa lompat ke kembali ke kolektibilitas 1, dan ketika kembali ke kolektibilitas 1 berarti suku bunganya akan dikembalikan normal. Paling rendah itu adalah dalam kolektibilitas 2, dia tidak boleh langsung ke kolektibilitas 1. Oke teman-teman, saya harap kawan-kawan bisa memahaminya. Baik, itu adalah tadi tata cara untuk pelaksanaannya, mulai dari awal bagaimana kita mengidentifikasi, kemudian tata laksana, dan kita menetapkan kualitas kredit. Saya harap kawan-kawan bisa memahaminya, dan seperti biasa jika ada pertanyaan kita bisa diskusi di grup. Jika ingin menambah materi, silakan kawan-kawan bisa menambah literatur dengan harapan kawan-kawan bisa lebih memahami. Terima kasih. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.